Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, sehat Indonesia. Salam jumpa pemirsa, saya Putri Rahmadani. Inilah talk show edukasi program kesehatan dengan tema jaga protokol kesehatan dan segera vaksinasi COVID-19 untuk Indonesia sehat. Pemirsa, seperti diketahui semakin hari kasus COVID-19 secara nasional semakin menurun. Ini tentu berita bahagia dan ini berkat kerjasama dan juga kerja nyata yang telah dilakukan secara bersama. Namun kita tetap wajib waspada karena begitu lengah, gelombang berikutnya bisa saja lebih berbahaya. Tidak hanya mematuhi protokol kesehatan 5M atau tetap menjaga pola hidup yang sehat, tetapi pemerintah juga terus menguatkan 3T, yaitu tracing, testing, dan juga treatment. Selain itu juga terus meningkatkan cakupan dan juga percepatan program vaksinasi COVID-19 agar segera tercipta kekebalan tubuh. Pemirsa, hari ini bukan hanya sekedar kolaborasi antara pemerintah dan juga masyarakat. Kita tak hanya bertanya-tanya, tetapi kita juga akan mendengarkan secara seksama jawaban dan juga bukti nyata. Dua narasumber telah hadir bersama saya dan juga tepat berada di hadapan Anda. Narasumber yang pertama Ibu Nur Nadifah SAG MM selaku anggota Komisi 9 DPR RI. Narasumber yang kedua Bapak Dr. Sri Gunadi Parwoko MKes selaku PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Sebelum kegiatan kita mulai, saya menginformasikan kepada Anda bahwa kegiatan hari ini dijalankan dengan protokol kesehatan yang ketat. Semua peserta yang mengikuti menggunakan masker dan juga di setiap sudut kegiatan disediakan tempat untuk cuci tangan. Selain itu, peserta satu dengan peserta lainnya juga diberikan jarak satu dengan yang lainnya. Baik pemirsa, terima kasih banyak atas kehadiran narasumber kita yang luar biasa pada hari ini dalam mengikuti kegiatan talk show hari ini. Dalam segmen pertama ini kita akan membahas mengenai pencegahan dan juga pengendalian COVID-19. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya Ibu Nadifah? Terima kasih Mbak Putri. Mbak Putri gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, nomor satu sehat. Nomor satu yang penting untuk hari-hari ini sehat ya Bu Sehat, Nadifah? nomor satu sehat. Meskipun tertutup dengan masker, beliau tetap kelihatan fresh dan juga cantik, terpancar dari matanya. Terima kasih. Alhamdulillah. Selanjutnya Pak Gunadi, apa kabar Bapak? Alhamdulillah Mbak Putri, sehat. Alhamdulillah sehat. Beliau juga luar biasa sekali hari ini. Kita sama-sama pakai batik ya Pak Gunadi. Ibu juga. Ini tenun Baduy. Baik, luar biasa. Kita tetap mencintai tanah air Indonesia dengan segala budayanya. Baik, mengenai talk show kita pada hari ini Ibu tentang pencegahan dan juga penanganan COVID-19. Yes. Mungkin secara gambaran umum kita memulai talk show ini. Bagaimana menurut Ibu pengembangan tentang penanganan maupun pencegahan COVID-19 sejauh ini? Secara nasional. Yes. Baik Mbak Putri, hadirin semuanya, bahwa hadirnya COVID-19 di Indonesia ini memberikan pembelajaran tersendiri bagi pemerintah, bagi masyarakat dan bagi semuanya. Kenapa? Karena posisi hadirnya COVID-19 ini benar-benar tidak terduga dan luar biasa. Ini memberikan pembelajaran pemerintah mulai serius menata betul fasilitas-fasilitas kesehatan. Mungkin selama ini ada yang kurang-kurang dibenahi secara seksama. Begitu juga masyarakat. Masyarakat yang selama ini hidup dengan pola hidup yang sudah berjalan harus memulai kehidupan dengan tatanan di mana ada virus COVID. Kehidupan masyarakat seakan terhenti dan ini pembelajaran juga bagi masyarakat tentang betapa pentingnya menjaga kesehatan, betapa pentingnya menjaga agar seluruh anggota keluarga dan masyarakat kita ini sehat. Baik, gitu. terima kasih. Ya. Dengan menjaga dan juga mungkin Ibu sendiri sudah melihat ya bagaimana kondisi angka yang
dari semakin hari semakin turun Ibu. Iya. Ini sebenarnya berita bahagia tetapi juga perlu diwaspadai karena juga mungkin pemberitaan terakhir menyebutkan adanya gelombang varian baru yang terdeteksi di Afrika Selatan begitu Ibu. Iya. Jadi meskipun kondisi hari ini sudah mulai menurun, ini kita apresiasi terhadap pemerintah dengan kerja kerasnya dan seluruh masyarakat yang membantu mengendalikan COVID-19 ini. Pemerintah dengan dibantu oleh masyarakat menerapkan kebijakan-kebijakan yang diberikan pemerintah, yang sudah dikeluarkan pemerintah ini dijalankan oleh masyarakat, stakeholder, organisasi-organisasi masyarakat. Teman-teman saya ini luar biasa membantu mengedukasi masyarakat di tingkatannya masing-masing agar melaksanakan apa yang sudah menjadi kebijakan masyarakat. Baik. Misalnya di awal dengan penerapan protokol kesehatan, kita edukasi masyarakat. Bahkan kami di Fatayat NU itu ada gerakan 1 juta masker mandiri. Nah, ini bagian dari kontribusi masyarakat. Berikutnya, bagaimana kita tetap melaksanakan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas. Betul. Ada PPKM, bagaimana masyarakat mematuhi PPKM yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ini butuh semua pihak bekerja sama. Kemudian vaksin, ini butuh juga digerakkan oleh masyarakat. Pemerintah ada kebijakan bahwa untuk pengendalian COVID ini harus ada vaksin. Betul. Masyarakat harus divaksin untuk mencapai herd immunity. Betul. Gitu. Jadi semua pihak terlibat, tidak bisa Semua jalan sendiri. Tidak bisa jalan sendiri. Betul, itu yang tercatat. Kita lanjutkan ke Pak Gunadi, Pak Dr. Gunadi. Berita-berita yang akhir ini masuk bukan hanya secara internasional, tadi sedikit saya singgung dengan Bu Nadifah, tetapi juga pemberitaan ini sudah ke pihak nasional juga, secara nasional bahwa adanya pemberitaan terdeteksi varian baru di Afrika Selatan, bahkan sejumlah negara seperti Uni Eropa, Inggris dan juga India telah mengumumkan bagaimana untuk memproteksi ataupun dalam mendeteksi hal tersebut gitu. Menurut Pak Gunadi sendiri bagaimana langkah-langkah yang sejauh ini telah dilakukan bukan hanya untuk penanganan tetapi juga pencegahan COVID-19, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Putri, Bapak Ibu, para hadirin, para pemirsa sekalian semuanya. Terkait dengan penanganan COVID yang ada di Kabupaten Brebes ini, Ibu Mbak Putri, bahwasannya alhamdulillah kalau kita melihat angka-angka yang ada di Kabupaten Brebes ini sampai hari ini pun penderita yang dirawat itu hanya kecil sekali, tidak lebih dari 5. Itu pun sudah prosesnya sudah lama. Jadi setiap hari itu belum tentu satu hari ada pasien baru. Ini menandakan bahwasannya angka COVID yang ada di Kabupaten Brebes itu sudah menurun. Sehingga kelihatannya masyarakat itu sudah sedikit menjadi kayak budaya. Jadi kalau kita keluar rumah itu tanpa masker mesti ada yang hilang. Ini apa gitu, yang kurang apa. Jadi kan ini menjadi budaya. Nah, ini suatu pertanda baik Mbak Putri untuk permasalahan penurunan COVID dan pencegahan varian-varian baru yang muncul di sini. Di garis bawahi juga pencegahan ini tetap harus dilindungi, disertai dengan vaksinasi yang sesuai disarankan, diperintahkan oleh pemerintah yang ada. Itu yang harus kita lakukan. Baik, dalam program pemerintah begitu ya. Pak Gunadi tadi sedikit menyambung bahwa Pak Gunadi menyebutkan masyarakat di Kabupaten Brebes sudah mulai peduli. Mereka sudah mulai terbiasa, bahkan Bapak menyebutkan itu sudah seperti budaya. Mereka membudayakan untuk menggunakan masker, mencuci tangan maupun menjauhi kerumunan begitu. Apakah ada strategi khusus yang telah dilakukan sehingga disebutkan Pak Gunadi juga angkanya juga cukup baik, menurun dari hari ke hari? Kondisi Kabupaten Brebes juga bisa terbilang tidak meresahkan gitu. Apa strategi khusus yang telah dilakukan dari Dinas Kesehatan mungkin? Silakan ya, Pak Gunadi. Terima kasih Mbak Putri, Bapak Ibu sekalian. Perubahan perilaku itu sulit ya. Tetapi dalam pandemi ini kelihatannya perubahan perilaku itu harus dipaksakan.
Baik. Karena dipaksakan karena melihat situasi pandemi waktu itu banyak korban-korban yang tidak bisa tertolong dan yang lain itu menjadikan masyarakat itu ketakutan juga lumayan tinggi juga. Oke. Sehingga kita pemerintah Kabupaten Brebes lewat Satgas, lewat OPD-OPD yang ada, lewat masyarakat, tokoh masyarakat dan semuanya yang ada di sini yang peduli terhadap itu ya kita melakukan terutama KIE yang ada di kita itu harus kita tingkatkan betul. Jadi komunikasi, edukasi, informasi itu harus ditingkatkan benar. Untuk pengetahuan, loh ini loh COVID ini bahaya. Sarannya pencegahannya kayak gini. Itulah ini terus-terusan dilakukan, tidak bisa sekali, 2 kali selesai enggak. Karena sejatinya membiasakan pola hidup sehat bukan hanya untuk COVID saja begitu ya Pak Gunadi. Betul. Baik, dilanjutkan kembali Bu Nadifa sebagai perwakilan anggota Dewan DPR RI Komisi 9. Menurut Ibu peran sebagai anggota Dewan begitu, seperti apa dalam hal menangani dan juga mencegah COVID-19? Kita tahu menjadi tugas Ibu juga mengedukasi, mengawal, mengkomunikasikan. Silakan Ibu. Ya baik Mbak Putri, memang ini tantangannya luar biasa. Jadi berasa betul saya dilantik 2019, 2020 COVID datang. Tantangan langsung ya, iya, Bu? langsung tancap gas kita maraton mendampingi pemerintah pusat dalam mengawal kebijakan-kebijakan penanganan COVID ini seperti apa. Harus didampingi. Untuk apa? Biar teman-teman, biar masyarakat ini bisa betul paham bahwa kondisi sekarang adalah darurat kesehatan. Maka kebijakan-kebijakan pemerintah ini sedikit kalau dikatakan ekstrim misalnya harus tegas itu ya. Tapi masyarakatnya paham. Betul. Nah, ini kan peran DPR itu tidak hanya duduk bareng rapat dengan pemerintah di Gedung Senayan, tapi kita juga harus action di masyarakat sekaligus melakukan pengawasan. Kira-kira kebijakan yang diambil pemerintah ini sudah tepat belum dengan kondisi masyarakat dan masyarakat bisa menerima tidak? Atau ada cara enggak kira-kira yang bisa masyarakat terima dengan baik dan dijalankan dan itu bisa menghentikan penularan COVID-19. Maka DPR di sini kami selaku jembatan antara pemerintah dengan masyarakat. Hari-hari kami harus memberikan pemahaman kepada masyarakat dibantu dengan seluruh stakeholder tentang kebijakan yang sudah pemerintah ambil, memastikan bahwa kebijakan yang pemerintah ambil itu dijalani karena ini penting kalau tidak dijalani kebijakan pemerintah, COVID ini susah untuk terkendali. Betul. Nah, betul. ini PR-nya. Mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan penanganan COVID. Berikut juga, ini penanganan bukan hanya kaitannya dengan masyarakat, fasilitas kesehatannya seperti apa, para tenaga kesehatan yang akan merawat para korban atau pasien-pasien COVID ini seperti apa, terus kemudian ketika masyarakat yang namanya OTG gitu, Betul. penanganannya seperti apa, kalau harus isolasi mandiri bagaimana, ini kita harus kawal betul sehingga masyarakat tidak panik dengan perubahan yang ekstrim ini, gitu. Nah, di samping itu di lapangan kita juga harus melakukan pengawasan untuk memberikan feedback kepada pemerintah pusat. Betul. Sehingga kebijakannya ini benar-benar pas sesuai dengan kondisi pandemi dan bisa dilaksanakan oleh masyarakat dan alhamdulillah hasilnya hari ini COVID kita turun dan kita mulai bisa beraktivitas. Luar biasa sekali. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk narasumber kita pada hari ini. Ibu, selanjutnya ini akan ada pertanyaan dari audiens, tapi boleh. di segmen berikutnya. Baik. Gitu. Jadi mungkin audiens bisa mempersiapkan pertanyaan dari sekitar apa yang kita bicarakan hari ini. Ibu, kalau tantangan paling berat tadi disebutkan bahwa adanya hal-hal yang menjadi trigger gitu ya, di mana Ibu baru dilantik, mengawal segala kebijakan segala macam, tentu ada tantangan yang paling berat. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan beralih dari tempat duduk Anda, kita akan kembali sesaat lagi. Salam sehat, sehat Indonesia.
Pandemi COVID-19 belum berakhir. Penularan virus corona terus menghantui. Lindungi diri, keluarga dan orang sekitar. Semua wajib memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Ayo, cegah penyebaran COVID-19 dengan 5M. Salam sehat, sehat Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dan di segmen kedua ini kita akan membahas kinerja Kemenkes dalam penanganan COVID-19. Baik, kembali lagi tadi ada sedikit pertanyaan tertunda kepada Ibu Nadifah. Bagaimana tantangan-tantangan yang kita tahu banyak sekali, hampir 2 tahun Ibu, semenjak dilantik tentu saja sudah 2 tahun lebih, tetapi pandemi ini hampir 2 tahun. Apa tantangan yang Ibu rasakan paling berat? Apalagi Ibu juga harus bersinggungan langsung dengan masyarakat. Silakan. Iya, terima kasih Mbak Putri, tantangannya memang luar biasa. Di saat pandemi ya, kita nggak tahu virus ada di mana. Virus ada di sekitar kita, di dekat kita, di tangan kita, kita tidak tahu. Tapi kita harus tetap melaksanakan banyak kegiatan. Banyak kegiatan ini memastikan masyarakat, pertama, kesehatannya berjalan dengan baik. Layanan kesehatannya mumpuni, ruang-ruang isolasi cukup, layanan-layanan terhadap COVID, APD, tenaga kesehatan kita, seperti apa, mereka lembur-lembur, insentifnya seperti apa. Ini perlu pengawalan ketat. Di samping itu tidak ada budget anggaran sebelumnya bahwa ada penanganan COVID. Baik. Ini juga tantangan karena fungsi DPR salah satunya adalah fungsi budgeting. Memastikan semua itu berjalan dengan baik, begitu juga di tingkat bawah, misalnya di tingkat pemerintah kabupaten kota, memastikan juga bahwa semua itu berjalan dengan baik. Masyarakatnya taat protokol kesehatan, menjaga agar mereka semua tidak ada yang kena COVID, mengedukasi COVID itu seperti apa, terus kalau misalnya kena COVID apa yang harus dilakukan, belum lagi tantangan hoax. Nah, hoax ini juga tantangan tersendiri Mbak Putri, apalagi hoaxnya itu bertendensi agama misalnya. Betul. Ini sensitif, tapi kita juga harus menjelaskan, harus mengedukasi masyarakat paham dan memastikan masyarakat untuk yakin bahwa satu garisnya, pemerintah tidak akan menjerumuskan rakyatnya. Betul. Pemerintah ingin rakyatnya sehat semuanya. Pemerintah ingin rakyatnya makmur sejahtera. Itu yang harus kita pahamkan kepada masyarakat sehingga tidak terganggu oleh hoax. Misalnya protokol kesehatan di awal mereka AB, nggak ada COVID. COVID itu tidak ada karena nggak bisa dilihat. Betul. Belum lagi berikutnya vaksinasi. Vaksin itu yang katanya haram lah, yang katanya beginilah. Kita pahamkan bagaimana proses pengadaannya vaksin karena DPR mendampingi betul. Baik, jadi seluruh komponen masyarakat lagi-lagi kolaborasi dibutuhkan. Iya. Saya lanjutkan ke Pak Gunadi, Iya. Bu Nadifah. Pak Gunadi, mengingat kolaborasi ini sangat penting, baik dengan masyarakat ataupun dengan pemerintah pusat. Sejauh ini bagaimana kolaborasi tersebut berjalan Pak Gunadi? Dan bagaimana pula kinerja Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bekerja sama dengan Dinas Kesehatan di Kabupaten Brebes? Silakan Pak Gunadi. Ya, terima kasih Mbak Putri, Bapak Ibu salam berarti. Terkait apa yang disampaikan Ibu Nadifah memang benar. Tadi banyak hal-hal yang menjadikan sesuatu yang harus kita melakukan kegiatan-kegiatan itu harus berkolaboratif. Jadi tidak hanya pada tingkatan pemerintah kita yang ada di pemerintah daerah saja, tapi kita juga harus melibatkan semua unsur yang ada di Kabupaten Brebes. Semua unsur maupun juga kita mengadvokasi kepada pemerintah pusat, provinsi maupun pusat. Nah ini ya gambaran kebersamaan kita untuk mencapai apa sih yang harus kita lakukan untuk menanggulangi, untuk mencegah COVID yang ada di kita ini. Tapi terus terang terkait dengan masalah
rintangan atau karena disampaikan tadi kita itu pertama kita nggak ngerti kita itu mau apa, kita kan merencanakan anggaran tahun 2020 itu nggak ada kata-kata COVID ya. Sehingga anggaran itu semua program masuknya di program-program yang rutin yang kita lakukan menjadi tugas terutama yang ada di Dinas Kesehatan ya tugas Dinas Kesehatan. Jadi program-program itu kita rutin. Pada Maret datang posisinya menjadi kacau sehingga inilah yang menjadi hal-hal yang harus kita lakukan bersama-sama dengan masyarakat. Karena memang betul waktu itu kalau kita melihat terkait dengan pandemi ini memang semua segala upaya dan SDM yang ada dan apa-apa itu fokusnya kita sekarang ini pada bagaimana untuk mencegah COVID dan menanggulangi COVID ini. Tetapi walaupun demikian program-program yang ada di pemerintah khususnya yang ada di kesehatan ini nggak boleh kita lepas, nggak bisa. Walaupun tidak bisa maksimal, karena program kita itu yang sampaikan Ibu Nadifa tadi, program kita itu program kesehatan masyarakat harus kita berjalan, itu di dalamnya banyak sekali. Program pelayanan masyarakat, pelayanan kesehatan harus bisa berjalan, baik di tingkat tataran yang paling bawah sampai rumah sakit rujukan harus kita berjalan dengan baik. Baik SDM, peningkatan SDM, bagaimana dengan situasi COVID ini, SDM-nya harus bagaimana menyiasati kita pelayanan dengan baik dengan SDM itu selama tidak terjadi hal-hal itu kan kita harus perlu pemberitahuan, mengedukasi tenaga kesehatan itu pun harus kita edukasi bahwa ini juga kita harus kayak gitu. Belum kita berbicara tentang masalah kurangnya alat-alat dukung dalam hal pelayanan kepada masyarakat itu. APD waktu pertama kita ampun sudah nggak ada itu. Baik. Ada tambahan Ibu, mungkin untuk saat ini apa yang perlu atau lebih penting untuk mengontrol atau menjaga kondisi seperti saat ini? Fokus pemerintah menurut Ibu seperti apa? Iya, hari ini dengan kondisi yang sudah landai ini, pemerintah saya rasa fokus untuk pertama peningkatan cakupan vaksinasi. Baik. Nah, vaksinasi ini tidak hanya vaksinasi COVID-19, vaksin reguler juga harus tercukupi. Jangan sampai vaksinasi COVID-19 beres, vaksin reguler tidak beres. Baik, ini nanti penting. Kita akan lebih detail membahas vaksinasi di segmen ketiga ya Bu ya. Baik, nah protokol kesehatan, di samping itu 3T, protokol kesehatan, 3T, vaksinasi ini menjadi fokus penting bagi pemerintah dan sambil merapikan layanan-layanan yang ada di rumah sakit, baik layanan dasar maupun layanan rujukan. Baik, layanan dasar maupun layanan rujukan. Jadi mungkin ada hal-hal yang di luar ekspektasi karena sebelumnya siapa saja belum berpengalaman dengan kondisi ini begitu ya Bu Nadifa dan Pak Gunadi. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan pertanyaan dari audiens. Saya persilahkan kepada audiens yang ingin bertanya, jangan lupa untuk menyebutkan nama dan juga asal. Silahkan penanya, ada yang bertanya kepada narasumber kita? Oke, baik, silahkan. Terima kasih. Perkenalkan saya Duratul Makmunah dari Desa Jagalempeni, Wanasari, Brebes. Pekerjaan sebagai pendidik dan pegiat pengajian dan majelis taklim. Ada 2 pertanyaan yang hendak saya sampaikan kepada Ibu DPR RI dan juga Dr. Gunadi. Yang pertama, sebagai masyarakat, apa yang bisa kita lakukan agar terhindar dari wabah COVID-19 dan cara yang efektif dan efisien yang bisa kita lakukan agar terhindar dari COVID-19 khususnya terkait dengan maraknya varian baru yang sedang merebak di dunia. Yang kedua, usaha-usaha apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dan juga DPR RI terkait dengan pencegahan maraknya varian baru yang sekarang ini juga sungguh mengkhawatirkan.
selain dari yang telah disampaikan oleh narasumber tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Duroh untuk pertanyaannya. Mungkin ke Pak Gunadi dulu, Ibu Nadifah. Tadi pertanyaan yang bagus sekali dari Ibu Duroh, Pak Gunadi. Bagaimana selaku masyarakat umum, sebagai masyarakat awam, apa yang sebaiknya perlu dilakukan begitu? Sebagai objek juga ya, Bapak, silahkan. Ya, terima kasih Ibu Duroh, seorang pendidik dari Jagalanbeni. Insya Allah kalau beliau nanti bisa menyampaikan kepada anak didiknya maupun masyarakat yang lain. Jadi prinsip dasar utama untuk bagaimana supaya tidak terkena COVID itu adalah harus berperilaku hidup sehat. Jadi perilaku hidup sehat itu kita jabarkan. Sehat ini yang harus kita lakukan. Satu, yaitu dari aspek lingkungannya supaya terhindar dari itu. Satu, harus protokol kesehatan. Nah kalau virusnya merajalela di lingkungan kita, kalau kita nggak protokol kesehatan, berarti artinya kita mesti kena. Ya. Jadi protokol kesehatan. Protokol kesehatannya apa? Ya kita lakukan sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat itu bahwa kita harus bermasker, kita cuci tangan, kita harus jaga jarak, tidak berkerumun, tidak bepergian. Prinsip dasar itu yang harus kita lakukan itu. Artinya apa? Kita tahu bahwasanya kalau virus itu masuk ke kita itu lewatnya hanya lewat mulut, hidung, dan mata. Gitu. Jadi kalau tangan kita ini kalau kita kotor, kalau mau makan, ya kita harus cuci tangan, pakai sabun, ya dengan air mengalir. Ya itu berarti artinya bersih, baru kita makan. Kalau misalnya di perjalanan di tempat yang lain enggak ada air mengalir, kita mesti bawa hand sanitizer ini yang harus kita bawa menjadi alat kelengkapan kita melakukan kemanapun. Ya di tas saya itu mesti harus ada gitu ya. Jadi kita harus ada. Itu artinya kita harus menjaga kebersihan tangan kita. Itu yang terhadap lingkungan, terhadap diri sendiri, kesehatan kita apa di dalam. Jadi peningkatan imunitas yang ada di kita itu apa? Untuk bisa menjadi yang sehat itu bagaimana? Artinya kita harus menjaga betul. Jadi kayak model apa yang dislogankan sana germas itu sesuatu yang bagus sekali. Itu untuk kualitas imunitas yang ada di kita. Bagaimana kita makannya? Makan harus banyak makan sayur, makan buah, pun protein juga mesti harus ya. Itu harus kita lakukan. Olahraga sesuai dengan kemampuan kita, jangan dipaksakan olahraganya orang sudah sepuh olahraganya badminton juga nggak bisa ya. Harus sesuai dengan takarannya masing-masing. Kemudian selain itu juga istirahat yang cukup, berarti istirahat cukup juga harus kita lakukan. Ya. Tidak hindari asap-asap rokok atau yang lain-lain itu. Baik, sebenarnya itu dimulai memang dari diri sendiri karena itu berpengaruh dengan orang lain, begitu ya, Pak Gunadi. Melanjutkan pertanyaan selanjutnya, ada 2 pertanyaan tadi, Ibu Nadifah, mungkin bagaimana peran dan juga usaha yang telah sejauh ini dilakukan pemerintah dan juga DPR RI. Mungkin tadi sempat disinggung, mungkin ada yang belum sempat tersampaikan bisa sekaligus menjawab pertanyaan. Iya. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Putri, terima kasih Bu Durotul Makmunah, pertanyaan yang luar biasa. Terkait peran apa yang bisa dilakukan, Bu Duro tadi menyampaikan seorang pendidik, seorang pegiat pengajian, ini sebenarnya influencer yang luar biasa. Jadi Bu Duro kita semua bisa berperan aktif dalam menghentikan penyebaran COVID-19. Dimulai tadi kalau Pak Gun dari diri kita jaga kesehatan kita, keluarga kita, PHBS, Germas itu kita terapkan. Manakala ada tetangga kita yang kena COVID, segera dilaporkan untuk mendapatkan penanganan yang cepat dari pemerintah. Pemerintah kabupaten misalnya dalam hal ini lewat puskesmas bisa jemput bola, jemput pasien yang sakit, kemudian di tracing kanan kirinya seperti apa. Ini untuk memastikan agar masyarakat benar-benar terhindar dari COVID-19. Kalau ada, diambil pasiennya, lingkungannya disteril dan tidak menyebar kemana-mana, memastikan itu. Ini butuh kerja bareng dengan masyarakat yang ada di semua tempat.
penerapan usaha-usaha apa yang sudah dilakukan, usaha-usaha kita semuanya, pemerintah misalkan menerapkan 3T, tracing, treatment, dan testing kita lakukan terus-terus. Mungkin pada saat pandemi sedang tinggi-tingginya, masyarakat banyak yang hilang penciumannya, tapi tidak berani di testing karena takut positif. Maka perlu edukasi bahwa isolasi itu tidak menyakitkan, justru dengan mengisolasi diri kita melindungi lingkungan kita, kita melindungi keluarga kita. Tadi apa ya, protokol kesehatan 5M, terus kemudian 3T, terus penerapan pola hidup sehat dengan germas yang selama ini kita sudah sosialisasikan, kita terapkan. Gitu. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ibu Nadifa dan Pak Gunadi. Baik, silakan penanya berikutnya. Kami berikan kesempatan kepada penanya berikutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Faik Nur Fadlillah, asal dari Kecamatan Sirampok, aktivitas sebagai seorang mahasiswa. Pertanyaan saya adalah, apa sih itu aplikasi Peduli Lindungi? Kaitannya dengan COVID-19, kenapa aplikasi tersebut bisa melindungi? Kiranya seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada mahasiswa di sini Bu Nadifa. Singkat saja Ibu bisa menjawab apa itu aplikasi Peduli Lindungi? Iya Mbak Putri, ini respon yang luar biasa. Masyarakat ketika pemerintah mengeluarkan aplikasi Peduli Lindungi, masyarakat bertanya melindunginya dengan cara apa gitu. Betul. Jadi Bapak Ibu semuanya pemirsa, pemerintah dalam menjaga masyarakatnya ini berbagai cara. Kondisi COVID kemarin praktis tidak bisa interaksi langsung, maka membuatlah aplikasi Peduli Lindungi. Bagaimana cara Peduli Lindungi aplikasi ini melindungi? Di dalam aplikasi itu terdapat, misalnya saya ada di daerah Jatibarang, maka di situ akan ada informasi Jatibarang ini zona apa. Kalau zona merah maka akan muncul zona merah, kalau zona kuning zona kuning. Nah, di sini akan menuntun kita untuk tidak masuk di zona merah itu, atau kalau kebetulan terpaksa masuk di situ, ekstra hati-hati. Betul. Ekstra hati-hati. Nah, dengan begitu kita bisa terlindungi. Begitu juga untuk misalnya tracing. Kita naik pesawat, saya duduk di seat 11A. Oh, tiba-tiba sebelah saya terindikasi kena COVID. Maka di situ akan terdetek di sebelahnya 11B, itu kan ada 11C dan 11A. Itu siapa? Dicek, kena COVID enggak? Oh ternyata tidak, berarti tidak menular. Kalau kena COVID maka akan dicek lagi, di tracing lagi yang ada di sekitarnya. Kita juga di dalam aplikasi itu ketahuan kita habis tes PCR, hasilnya seperti apa. Ya. Itu Mbak Putri. Betul, baik. Silakan dilanjutkan Pak Gunadi, singkat saja. Mungkin ada yang perlu ditambahkan dari penjelasan. Ya, saya kira Ibu tadi Nadifa. dari Bu Nadifa sudah komplit, karena sekarang itu memang zamannya zaman IT ya. Aplikasi itu lebih banyak harus kita gunakan, terutama mahasiswa, pelajar dan yang lain-lain, dan teman-teman itu biasanya sudah sangat paham terhadap aplikasi itu. Yang jelas di Peduli Lindungi ini aplikasi yang ada di dalamnya itu hampir semua kayak kebutuhan-kebutuhan terkait dengan informasi-informasi COVID itu disampaikan di situ. Salah satunya mungkin ada tambahan, yaitu misalkan mau vaksinasi, mendaftar vaksinasi, itu masih bisa dilakukan di situ. Betul. Jadi komplit lah itu kalau bisa dilakukan. Baik, terima kasih banyak Mas Faik dan juga Ibu Nadifa dan Pak Gunadi. Kita kembali ke segmen berikutnya setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa jangan beralih dari tempat duduk Anda, tetap di sini. Salam sehat, sehat Indonesia. Masih ada yang khawatir divaksinasi. Kata orang-orang kalau habis divaksinasi suka demam. Aduh, jangan khawatir.
Umumnya setelah vaksinasi akan timbul reaksi, itu merupakan hal yang wajar. Jika terjadi nyeri, bengkak, atau kemerahan di tempat suntikan, kompres dengan air dingin. Jika demam, kompres atau mandi dengan air hangat. Perbanyak minum air putih dan istirahat. Minum obat sesuai anjuran. Laporkan semua reaksi atau keluhan yang dialami setelah vaksinasi ke nomor yang tertera di kartu vaksinasi. Salam sehat, sehat Indonesia. Baik, terima kasih Anda masih mengikuti talkshow edukasi program kesehatan dengan tema jaga protokol kesehatan dan segera vaksinasi COVID-19 untuk Indonesia sehat. Dan di segmen ketiga atau segmen penutup ini kita akan lebih membahas kepada vaksinasi COVID-19. Nah, tadi di segmen sebelumnya Pak Gunadi sempat menyebutkan bagaimana pentingnya vaksinasi. Bisa sekaligus dilanjutkan Pak Gunadi penuturannya, silakan. Ya, terima kasih Mbak Putri, Bapak, Ibu-ibu, para pemirsa semuanya. Untuk vaksinasi terkait dengan vaksinasi yang ada di Kabupaten Brebes, Mbak Putri, alhamdulillah dari sasaran sekitar 1.537.000 itu per Penduduk? paling sasaran itu penduduk Baik. itu paling banyak se-Jawa Tengah ya. Itu kita alhamdulillah pada hari ini itu kita dosis 1 itu sudah 846.000. Wah, luar biasa. Dosis Boleh diberikan tepuk tangan untuk Kabupaten Brebes. Kemudian dosis 2-nya sudah 450.000. Oke. Berarti ini kalau lihat ini absolut ini kita se-Jawa Tengah itu kita 4 besar. Terbesar, luar biasa 4 sekali. besar itu capaiannya. Walaupun demikian, Bapak Ibu saya hormati, capaian yang sebesar itu, yang lebih dari 1 juta, hampir 1.300.000 itu ternyata kita ini baru sekitar, capaian kita itu baru sekitar 55%. Baik. Nah ini masih hal yang harus kita lakukan terus, karena kita harus mencapai. Kalau prinsip dasar kita semua penduduk sesuai dengan sasaran umur 12 tahun sampai paling tua itu semua harus tervaksin, kecuali yang memang tidak boleh vaksin gitu. Betul. Prinsip dasarnya itu. Tapi untuk mencapai herd immunity itu kan kita cukup 70%. Jadi ke level 1 itu yang harus kita lakukan. Jadi minimal kalau sekarang ini Kabupaten Brebes kita sudah mencapai sekitar 846 atau 850 ini, kita masih butuh sekitar 250-an ribu dosis 1 itu untuk bisa mencapai level 1. Baik. Lansia kita sudah lumayan bagus, sudah sampai 56%, jadi artinya tinggal 4% lagi. 4% itu kira-kira kalau lansia kita 152 ribu, berarti kan kira-kira sekitar 6 ribuan lansia lagi, insya Allah kita bisa level 1. Dan alhamdulillah vaksin, kalau untuk masalah vaksin di Kabupaten Brebes insya Allah vaksin untuk akhir-akhir ini bagus, walaupun waktu pertama susah. Alhamdulillah ya banyak dari mitra kerja kita, dari DPR, terutama Nadifas juga kontribusi besar terhadap vaksin yang ada di kita ini. Walaupun dari kepolisian, dari Polri juga banyak. Nah ini untuk mencapai yang level 1 ini ya target kita memang harus sebelum akhir bulan harus sudah terselesaikan. Gitu. Membicarakan tentang target itu tadi Pak Gunadi, melihat tantangan yang ada dan juga melihat betapa padatnya penduduk di Kabupaten Brebes dan salah satu capaian terbesar juga di Jawa Tengah begitu. Kendala-kendalanya juga disebutkan tadi Pak Gunadi. Seperti apa upaya dan juga strategi ke depan untuk mencapai target yang telah ditentukan pemerintah? Ya, upaya-upaya kita satu menyadarkan kepada masyarakat bahwa salah satu untuk pencegahan COVID itu salah satunya adalah vaksinasi. Jadi vaksinasi tidak boleh bisa ditinggalkan, walaupun prokes pakai protokol kesehatan baik, tapi vaksin harus
tetap harus dilakukan sesuai dengan amanatnya. Kalau dua dosis, dua dosis. Kalau ada yang 1 dosis, sekarang Johnson & Johnson itu ya lakukan 1 dosis. Tapi ini harus kita lakukan bahwa masyarakat bahwa ini adalah penting sekali dengan vaksinasi. Selalu kita edukasikan kepada semua masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Brebes ini supaya dia itu butuh gitu loh. Jangan kita yang merasa butuh, yang butuh itu adalah masyarakat. Yes, kesadaran itu tadi ya Pak Gunadi. Baik, selanjutnya Bu Nadifah, pandangannya sebagai wakil rakyat begitu, melihat bagaimana proses vaksinasi dan juga kebutuhan vaksinasi yang saat ini juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti apa pandangan Ibu? Terima kasih Mbak Putri. Jadi saya sebagai anggota Komisi 9 DPR RI mengapresiasi gerak cepat pemerintah. Pemerintah gerak cepat untuk menghadirkan vaksin ke Indonesia. Vaksin ini barang langka. Vaksin barang langka, seluruh dunia butuh vaksin. Betul. Vaksin berebut. Pemerintah kita gercep langsung dibawa, dan pada saat proses uji klinis DPR selalu mengingatkan kepada pemerintah untuk didampingi MUI. MUI ini mendampingi dari proses uji klinis. Nah, ini memudahkan pemerintah pada saat semua uji klinis ini sudah selesai, berarti uji kehalalannya juga sudah selesai. Pemerintah juga mendorong anak-anak bangsa untuk membuat vaksin. Yes. Nah, tapi dalam masa pandemi ini kita harus impor dulu karena penelitian itu butuh waktu panjang. Betul. Proses ini butuh waktu panjang dan berliku, gitu. Panjang dan berliku, sehingga perlu difahami oleh semua pihak agar pemerintah bisa bekerja dengan baik dan masyarakat mentaati seluruh kebijakan pemerintah. Baik, luar biasa, panjang dan berliku, dan selain itu juga proses. Dan vaksinasi tidak perlu lagi ditakutkan tadi seperti yang disampaikan Bu Nadifah ya. Betul. Halal dan aman. Halal karena prosesnya sudah dari awal didampingi MUI. Yes. Iya. Oke, selanjutnya ini pembicaraan yang sangat menarik sekali dan juga tentu dirasakan juga oleh masyarakat. Silahkan bagi penanya berikutnya, pertanyaan di segmen ketiga ini terkait cakupan dan juga percepatan vaksinasi COVID-19. Kepada penanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu narasumber, Bapak narasumber yang saya hormati, saya Ibu Dedeh dari Kecamatan Salem sebagai Ketua PAC Muslimat Kecamatan Salem. Ibu Bapak, mengenai protokol kesehatan dalam COVID, melihat masyarakat kalau memakai masker dan mencuci tangan pasti itu insya Allah sudah banyak yang sadar. Yang saya tanyakan itu ketika disuruh vaksin masih ada masyarakat yang takut. Dengan takutnya itu alasannya karena masyarakat ada yang pernah melihat di TV atau di WA ketika orang setelah vaksin meninggal. Juga ada yang setelah vaksin penyakitnya tambah berat. Juga ada yang ketika vaksin sehat, kok setelah vaksin meriangnya lama. Nah, maka akan saya tanyakan, mohon maaf, vaksin itu sebenarnya berbahaya atau tidak? Untuk lansia, untuk remaja, apalagi untuk balita. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ini Mama Dedeh ya? Oh ya, baik. Mama Dedeh Kabupaten Brebes ini sepertinya kita kedatangan tamu. Silakan pertanyaan dari Mama Dedeh ditanggapi Pak Gunadi. Monggo. Ya, terima kasih Mama Dedeh dari Salem. Asik juga, bahasanya Sunda sih. Jadi kalau tanya vaksin sejatinya bahaya ora sih gitu loh. Bahaya ente gitu kalau Sundana gitu ya. Jadi sejatinya vaksin ini kan tadi sampaikan Ibu Nadifah tadi. Jadi mau dipakai ini ada perlu penelitian di laboratorium itu kan panjang. Ada uji cobanya sampai berapa kali itu ada aturannya, permainannya gitu. Kalau kita bicara gitu, kita ini sudah memvaksin 1.300.000-an orang di Kabupaten Brebes. Apa ada yang setelah divaksin meninggal? Enggak ada. Apa ada yang sakit terus langsung gitu? Enggak ada. Jadi kalau memang, dan hebatnya lagi divaksin itu
Sebelum divaksin kan ada kaidah-kaidah tersendiri, yaitu screening namanya. Screening, dilihat, diperiksa, boleh enggak, itu nanti muncul di situ. Kalau dia lolos nanti divaksin, kalau dia enggak lolos enggak divaksin. Taruh misalkan tensinya 200, bukan tidak boleh, tetapi ditunda dulu. Nah, diobati, nanti turun vaksin, enggak ada masalah. Jadi bukan enggak boleh, tapi ditunda. Kemudian yang kencing manis pun juga demikian. Kalau terlalu tinggi sesuai standar, enggak, cuma diminum dulu, distabilkan dulu. Setelah stabil baru dilakukan. Sehingga sekarang kencing manis, hipertensi dan lain-lain bukan merupakan suatu pantangan, bukan merupakan suatu yang tidak boleh. Sekarang harus malah boleh. Khusus untuk lansia, khusus untuk anak-anak itu sudah ada kelompok-kelompok tertentu. Oh, kalau lansia itu bolehnya Sinovac, AstraZeneca, Moderna, boleh-boleh saja. Jadi saya kira Mama Dede nanti sampaikan ke masyarakat, vaksin itu aman, ya, aman, insya Allah aman, dan manfaatnya lebih hebat daripada ketakutannya itu. Mungkin demikian Mbak Putri. Baik, terima kasih Pak Gunadi. Dilanjutkan Bu Nadifa, tanggapannya silakan. Iya, terima kasih Bu Nyai Dede. Luar biasa pertanyaannya. Ini memang menjadi keresahan di masyarakat dan beliau sebagai pimpinan muslimat yang ada di Kecamatan Salem merespon ini luar biasa. Bu Nyai dan seluruh masyarakat pemirsa bahwa vaksin ini aman. Tadi sudah saya sampaikan sebelum vaksin ini disuntikkan sudah melalui uji klinis yang panjang, berikut juga kehalalannya. Jadi aman. Terus kalau misalnya di WA di mana melihat begini begitu, mungkin kebetulan tidak jujur pada saat mau divaksin. Karena ada misalnya persyaratan masuk mall harus vaksin, biar bisa masuk mall wis dihapusi. Dikit-dikit nggak apa-apa, loh, tubuh nggak bisa dibohongi. Maka saya mengajak masyarakat jujur terhadap kesehatan diri sendiri sehingga kita bisa sehat, aman, halal, mau vaksin apapun baik. Betul, dan juga tadi menambahkan Pak Gunadi dan Bu Nadifa bahwa selain melalui proses uji klinis juga pemerintah tentu memilihkan yang terbaik ya. Pasti, ya pasti. Itu tidak mungkin mencelakakan. Baik, kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Baik. Di samping sebelah sini ada penanya berikutnya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ainur Rohmah, seorang guru Madrasah Aliyah Subulul Ihsan Kersana dan ibu rumah tangga. Pertanyaan saya tujukan khusus untuk Ibu Hajah Nur Nadifah SAG MM selaku anggota DPR RI Komisaris Fraksi 9. Pertanyaan yang saya ajukan adalah bahwa masyarakat di Kabupaten Brebes menurut pandangan dari anggota DPR bagaimana penanganan COVID-19 khususnya di kota Kabupaten Brebes dibanding dengan penanganan di kota kabupaten lainnya di Indonesia. Pertanyaannya hanya itu saja. Saya sampaikan dan mohon pencerahannya dari Ibu Hajah Nur Nadifah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Siti, lengkap sekali ya. Tadi hafal betul begitu. Silakan Ibu Nadifah, apa tanggapan Ibu tentang pertanyaan Ibu Siti? Silakan. Terima kasih Ibu Ainur Rohmah, luar biasa. Ini saya sampaikan tidak di depan
kepala dinas ya. Saya ini jujur, pura-pura kepala dinasnya nggak ada. Ya. Soal bagaimana penanganan COVID-19 di Kabupaten Brebes dibandingkan dengan kabupaten lain. Masing-masing daerah ini memiliki teritorial yang berbeda-beda. Untuk menjangkau sampai ke kabupaten kota tersebut, ini juga butuh tantangan yang berbeda-beda. Kebetulan Brebes itu 1 jengkal dari Jakarta. Begitu masuk tol langsung sampai Pejagan. Nah, ini saya melihat penanganan COVID-19 di Kabupaten Brebes ini memiliki peningkatan yang sangat signifikan. Beberapa waktu yang lalu memang Brebes berada di ranking yang bawah tentang penanganan COVID, tapi gercepnya pemerintah Kabupaten Brebes, seluruh stakeholdernya, masyarakatnya, tokoh-tokoh masyarakatnya, rakyatnya, semua guyup. Alhamdulillah penanganan COVID-19 di Kabupaten Brebes ini lonjakannya lumayan tajam. Jadi dari kemarin landai terus begitu kondisi ini terseok-seok langsung memacu diri untuk bekerja lebih keras sehingga hari ini kita Kabupaten Brebes sudah level 2. Nah, begitu juga dengan vaksinasinya. Vaksinasi beberapa waktu yang lalu kita rankingnya ranking 1 dan 2 dari bawah. Pak Kun siang malam beserta timnya, hari libur tidak libur, dibantu oleh seluruh masyarakat. Alhamdulillah saya bisa ikut membantu juga, jadi bisa ikut sedekah juga. Dan alhamdulillah hari ini sudah 4 besar se-Jawa Tengah. Ini saya apresiasi dan kondisi ini mungkin bisa diterapkan di daerah lain. Artinya penanganan COVID ini kita tidak bisa santai, tidak bisa landai. Kita harus bekerja keras, kita harus bekerja lebih karena kondisinya tidak normal, maka bekerjanya tidak normal. Betul, tapi tidak normalnya positif Mbak Putri. Betul. Gitu. Terima kasih Ibu Siti Ainur Rohmah ya tadi pertanyaannya. Ini Pak Gun nggak dengar yang tadi itu? Iya nggak dengar. Nggak Ini dengar kita itu. nggak ada Pak Gun sebenarnya ya. Tapi saya munculkan lagi Pak Gun pendapatnya Pak Gun. Pak Gun tadi sempat dibahas juga bagaimana pentingnya dan juga bagaimana pencapaian yang telah luar biasa dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes begitu Pak Gun. Tapi melihat kondisi seperti ini, adakah evaluasi-evaluasi yang dilakukan terkait untuk percepatan program vaksinasi? Selain itu juga banyak orang-orang ini masih berspekulasi gitu Pak Gun. Kan udah divaksin, ngapain sih masih prokes ya Bu ya? Banyak masyarakat yang masih merasa kenapa kita harus tetap mempertahankan atau melanjutkan menjalankan protokol kesehatan 5M begitu. Silakan Pak Gun. Ya, jadi untuk mempercepat proses vaksinasi terselesaikan, ini memang kita melakukan vaksinasi itu didekatkan pada sasaran. Jadi kalau zaman dulu kita lakukan di suatu tempat, di puskesmas, banyak-banyak, sekarang modelnya kita dekatkan dengan sasarannya. Kalau sasarannya mengelompok di dukuh sana, ya kita yang jalan ke sana. Kalau ada di sana, kita yang jalan ke sana. Jadi petugas itu mendekat pada sasaran. Sehingga titik-titik sasaran ini yang kita dekatkan, sasaran masyarakat itu untuk datang itu tidak akan terlalu susah. Yang kedua, kembali lagi meyakinkan pada masyarakat, itu tidak hanya dari kita, tapi semua unsur yang ada di kita Kabupaten Brebes ini meyakinkan pada masyarakat bahwa misalnya ini loh salah satu pencegahan untuk COVID ini salah satunya harus dilakukan dengan vaksinasi. Jadi ini berarti kita harus menyampaikan terus itu dengan cara apapun, media apapun harus kita lakukan dengan itu. Mungkin ada hal-hal yang belum tersampaikan ataupun mungkin informasi yang masih sangat dibutuhkan masyarakat, silahkan untuk disampaikan dari Pak Gunadi, silahkan. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk yang terakhir mungkin saya menyampaikan, tadi banyak yang sudah disampaikan juga di sini, bahwasanya vaksinasi ini adalah sesuatu yang menjadikan salah satu dari pencegahan. Tetapi kalau sudah divaksin tidak mesti terus kita nggak kena. Tapi ini adalah satu upaya yang maksimal yang bisa dilakukan. Walaupun kena pun insya Allah nggak ada masalah. Jadi vaksinasi ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan.
Yang kedua, mungkin Bapak yang saya hormati, tadi sampaikan penyebaran virus ini tetap berjalan terus. Virus ada di mana-mana. Dan saya minta kembali lagi protokol kesehatan harus dilakukan dengan baik terkait dengan masalah kita dekat dengan hari-hari libur panjang, mungkin mobilitas masyarakat tinggi di sini. Kabupaten Brebes banyak yang ada di mana-mana, nanti biasanya pulang. Tetap jaga protokol kesehatan dengan baik. Kalau bisa masyarakat yang ada di sana-sana jangan pulang dulu, nggak usah pulang dulu, di sana saja, di Jakarta saja, apa di mana saja. Mungkin itu sementara Mbak Putri. Terima kasih banyak Pak Gunadi. Silakan Ibu Nadifa untuk statement closing. Ada hal yang mungkin terlewatkan tadi yang sempat kita diskusikan. Silakan. Terima kasih Mbak Putri, Bapak Ibu semuanya. Dalam kondisi seperti ini, meskipun vaksinasi sudah sangat signifikan, saya tetap mengajak Bapak Ibu semuanya untuk satu, menerapkan protokol kesehatan dengan 5M. Itu harus kita laksanakan. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga kesehatan tubuh kita, PHBS, Germas. Kita harus jalankan itu di tengah-tengah masyarakat. Vaksinasi, bagi yang belum vaksin, ayo vaksin. Dan jangan pilih-pilih vaksin. Vaksin apapun baik untuk tubuh kita. Kalau ada kipi-kipi sedikit ya, samalah anak bayi kita divaksin juga seperti itu. Kalaupun sudah divaksin, bukan berarti total tidak akan kena COVID. Vaksin itu ibarat payung di musim penghujan. Kalau kita bawa payung, ada hujan kita pakai. Kita nggak kehujanan. Kalaupun kena air, basah dikit-dikit wajar. Begitu juga vaksin. Kalau ada virus masuk, nggak apa-apa. Kalaupun kena sedikit-sedikit saja. Jadi tidak sampai fatal. Nah, yang terakhir adalah yakinlah bahwa pemerintah tidak akan menjerumuskan rakyatnya. Pemerintah pingin rakyatnya sehat semuanya, pemerintah pingin rakyatnya sejahtera, pemerintah pingin rakyatnya terdidik semuanya. Jadi kita harus percaya betul dengan pemerintah. Baik, terima kasih banyak. Kita berikan aplaus sekali lagi yang meriah untuk Ibu Nur Nadifah dan juga Bapak Gunadi. Terima kasih banyak untuk pesan dan juga paparannya kepada kita pada hari ini, dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada audiens di hari ini di Kabupaten Brebes. Luar biasa sekali. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Baik pemirsa, kami ingin membagikan informasi kepada Anda yang ingin mengetahui tentang penanggulangan COVID-19 dan informasi kesehatan. Silahkan menghubungi hotline COVID-19 di nomor 119 extension 9 atau layanan Halo Kemkes di nomor 15567. Anda juga bisa mengunjungi berbagai kanal informasi Kemenkes lainnya, yaitu di website di kemkes.go.id dan juga di Twitter di @kemenkesri, atau bisa dengan mendengarkan radio streaming di radiokesehatan.kemkes.go.id. Ibu pergi dulu ya. Arisan sih emang seru, walaupun sudah divaksinasi, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Benar, hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker. Ayah kan udah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Benar, tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Cuci tangan dulu. Kakak kan sudah divaksinasi. Tapi protokol kesehatan tetap kudu dilakukan. Kalau sudah vaksinasi, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5M. Pemirsa, kita telah mengetahui bahwa sekian banyak saudara yang telah mendahului kita menjadi syahid saat berjuang melawan pandemi. Tentu ada hikmah dari setiap peristiwa yang ada. Kita yang masih terjaga patutlah untuk terus berpanjat doa. Bersyukur satu kata yang bisa kita lakukan dengan terus menjaga protokol kesehatan dan juga pola hidup yang sehat. Mari berjanji untuk terus mempertahankan kondisi ini, lawan pandemi
hadang untuk segenap gelombang berikutnya yang mungkin menghadang negeri ini. Saya Putri Rahmadani, sampai jumpa. Salam sehat, sehat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.